Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian sekalian dan semoga kalian diberikan kesehatan, dan kali ini bisa hadir lagi saya di sini buat Anda semua. Dan kali ini saya akan membahas satu kasus ya. Jadi di sini seperti yang saya bilang kemarin-kemarin bahwa di dunia ini sudah terlalu banyak kehidupan yang sepertinya sudah terbiasa dengan kondisi ini gitu ya. Dan ini bukan hal rahasia lagi gitu. Bahkan kita ketahui bahwa banyak orang yang sepertinya stres dan kalut jika mengalami masalah ini. Terutama buat wanita-wanita yang mungkin menikah di usia muda ya. Di sini saya akan membahas khususnya buat wanita-wanita yang merasa tersakiti. Ya. Karena setelah saya kaji dan setelah saya lihat di media sosial, bahkan di berita-berita juga, bahwa banyak kedapatan jika pasangan Anda, sang suami, ketangkep basah gitu ya, ketangkep basah bersama wanita lain, bukan istrinya dalam arti ini. Nah ini artinya suatu dilema buat para wanita gitu ya, terutama yang suaminya berselingkuh. Kalau kita kaji ulang lagi, jika hal ini terjadi satu kali dan satu wanita dalam hidup dia, artinya perselingkuhan itu hanya satu kali dan dengan satu wanita yang sama, itu kita harus koreksi diri kita gitu. Artinya kejadian itu akan terjadi kalau ada pemicu gitu ya. Nah sekarang pemicu seperti apa? Nah, itu yang Anda harus tahu. Pemicu dalam hal ini kemungkinan pada saat kalian sudah menikah itu banyak hal yang sepertinya berubah. Kemesraan semakin berkurang. Sebetulnya tidak ada pengurangan, hanya saja mungkin cara penempatannya yang berbeda. Terus yang setiap saat selalu teleponan waktu sebelum menikah, pada saat sudah menikah teleponan berkurang. Karena apa? Karena sudah satu rumah, itu sudah hal yang lumrah gitu ya. Kalau dulu rumahnya berbeda, otomatis komunikasi lancar. Kalau sekarang misalnya sudah menikah, otomatis satu rumah, buat apa telepon-teleponan kalau satu Ramadan satu ranjang, seperti itu ya. Lebih kurang khusus segmen ini saya akan membahas dan membuka kartu tarot buat wanita-wanita yang tersakiti dalam hal ini, dimana wanita ini kaum wanita yang menjadi korban ini memiliki pasangan yang selalu selingkuh dan melakukan perselingkuhan gitu ya. Mungkin ada beberapa wanita yang merasakan lelah, hatinya lelah, jenuh dengan kondisi yang ada. Terkadang dia berteriak, kapan kira-kira suamiku ini akan berhenti selingkuh? Kapan suamiku sadar bahwa ada aku di sini? Nah itu pertanyaan buat wanita-wanita yang sudah di titik akhir dia merasa tidak nyaman ya. Tapi kali ini saya akan mencoba membuka kartu buat Anda yang suaminya masih melakukan perselingkuhan meskipun sudah ketahuan gitu ya. Saya akan coba bacakan lalu kartu ini apa yang akan terjadi. Kapan? Saat kapan suami Anda yang selingkuh tadi akan berhenti? Oke? Oh ya, teman-teman juga jangan ragu-ragu ya. Jika ada yang ingin konsultasi secara pribadi, saya juga menerima melalui WhatsApp yang tertera di deskriptif di bawah ini. Karena beberapa klien saya juga ada yang tidak mau privasinya terbuka, jadi dia bisa kontak saya melalui WhatsApp. Dan saya akan membantu Anda mencarikan solusi dan jalan terbaik seperti apa yang harus Anda lakukan. Selain itu, jadi ada beberapa trik
dan cara yang akan saya ajarkan, metode-metode supaya Anda bisa menyelesaikan masalah Anda. Oke? Jangan lupa ya di-subscribe juga ya. Oke. Pertanyaan untuk kartu tarot kali ini. Buat istri yang suaminya sering selingkuh. Kapan suami Anda akan berhenti selingkuh? Oke ya. Saya akan buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kapan suami Anda akan berhenti selingkuh? Kartu pertama saya akan buka. Di kartu pertama, dia akan berhenti selingkuh jika dia merasakan sakit hati terhadap wanita yang menjadi selingkuhan dia. Dia akan berhenti karena dia sudah ditinggalkan. Ini ada gambar dia seperti murung, dan di sini dia memandangi cintanya yang berserakan, dan dia tidak melihat atau mengabaikan Anda yang berdiri di belakang ini. Ini ada cawan, saya perjelas lagi. Ini ada cawan yang menandakan bahwa Anda setia menanti dia di belakang, tapi dia sepertinya selalu memikirkan selingkuhannya. Tapi dia akan berhenti pada saat dia sudah di titik ini. Ini yang pertama jawaban. Kapan dia akan berhenti selingkuh? Yang pertama, saat dia merasa kecewa dengan selingkuhannya. Yang kedua, setelah dia mengalami hal seperti ini, dia baru akan berpikir secara waras. Di sini dia baru bisa berpikir secara waras, keputusan apa yang harus dia ambil. Artinya dia harus tersakiti dulu. Suami Anda yang sering selingkuh itu harus tersakiti dulu oleh wanita selingkuhannya, baru dia akan merasa sadar. Oke? Yang selanjutnya, saat dia bertemu dengan orang yang lebih senior, orang yang lebih tua, bisa dikatakan itu orang tua, bisa dikatakan itu paman, bisa dikatakan itu kakek, yang nanti akan memberikan teguran kepada dia. Oke? Dari 3 kartu pertama ini sudah paham ya? Artinya ada 3. Yang pertama, saat dia kecewa, dia akan berhenti selingkuh. Yang kedua, dia memang memikirkan untuk berhenti selingkuh karena dia sudah merasakan tidak nyamannya bersama selingkuhannya. Yang ketiga, teguran dari orang yang lebih tua. Bisa pimpinan dia dari kantor, bisa juga orang tua, bisa juga dikatakan saudara yang tua, ya, seperti itu. Yang keempat, pada saat dia berada di titik kenyamanan singgasana rumah tangganya. Artinya di sini dia akan berhenti selingkuh pada saat dia nyaman di rumah tangga dia. Pada saat dia nyaman bersama Anda, wanita, istrinya. Ya. Jika dia tidak merasakan nyaman dan tidak merasakan keseimbangan antara hubungan suami istri atau antara kemesraan di rumah tangga, dia pasti akan selingkuh. Tapi di sini pada saat Anda bisa membuat kenyamanan dalam rumah tangga, ini tidak akan terjadi perselingkuhan. Oke? Yang kelima, di sini ada kartu yang menggambarkan tentang sword, pedang. Dia tidak akan selingkuh jika dia merasa dihargai. Jika dia merasa Anda mencintai dia sepenuh hati. Jika dia merasa Anda perhatian dengan dia. Jadi ini poin-poin utama gitu ya. Yang ke-6,
dia tidak akan selingkuh, otomatis di sini dead. Jika dia sudah meninggal, pasti dia tidak akan selingkuh, jelas banget gitu ya. Dan kartu ini tidak membohongi, saya tidak merekayasa. Memang kartu ini setelah saya kocok seperti ini yang keluar. Jadi di kartu ke-6, kalau dia meninggal ya otomatis dia tidak akan selingkuh gitu kan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Di kartu ke-7, jika ada musuhnya, artinya dia akan kalah oleh orang lain. Artinya teman wanita selingkuhannya tadi kemungkinan akan ada orang lain, dan orang lain itu akan berusaha menghancurkan hubungan dia, suami Anda yang selingkuh tadi, dengan selingkuhannya. Artinya ada orang ketiga di antara mereka. Jadi sangat jelas sekali di sini ya. Ada 7 kartu yang saya buka. Yang pertama, ini akan saya jabarkan juga beberapa poin diantaranya ya, solusi-solusi singkat gitu ya. Di sini tadi, jika dia merasa sakit hati dengan selingkuhannya, dia akan berhenti selingkuh. Jadi tugas Anda di sini sebagai istri, Anda tidak berhak untuk mengambil keputusan dengan cara tidak logika. Maksud saya seperti itu, Anda paham tidak? Di sini Anda harus bersikap sebagai istri yang tetap setia dan sabar. Kuncinya seperti itu. Tidak perlu Anda marah-marah, tidak perlu Anda melabrak. Karena apa? Semakin Anda labrak, semakin dia mencari jalan untuk berselingkuh. Kenapa terjadi berulang-ulang perselingkuhan itu? Pertama, dia selingkuh kedapatan dipergok, digrebek. Sang suami sakit hati, merasa tidak dihargai di kartu ini yang saya bilang tadi. Tidak merasa harmonis di rumah tangga. Otomatis dia akan selingkuh. Ya. Jadi peringatan buat Anda, istri-istri yang suaminya sering selingkuh, udah ketahuan masih terus ngulang, ubah taktik Anda, ubah trik Anda. Anda harus merubah mindset Anda. Ya. Jadi di sini jelas sekali. Dan kartu yang ini sudah tidak usah kita bahas karena ini jelas sekali, ini dead. Dead ini kartu kematian. Artinya jika dia meninggal, udah ya jelas kalau dia meninggal dia tidak akan selingkuh. Sangat jelas sekali. Jadi di sini terlihat bahwa memang untuk wanita yang suaminya sering selingkuh, sudah saya buka kartunya, sudah kasih trik-trik singkatnya. Tapi jika Anda termasuk orang yang bermasalah seperti ini, memiliki suami yang tidak bisa dihentikan perselingkuhannya, Anda bisa hubungi saya di deskriptif di bawah ini. Semakin cepat Anda menghubungi saya, semakin cepat kita beri solusinya. Karena hal seperti ini caranya berbeda-beda. Kita harus lihat kasusnya, dibedah lagi seperti apa. Anda jangan ragu, privasi Anda akan saya jaga. Tidak akan saya buka di depan umum. Ya. Tapi jangan lupa juga buat Anda yang menonton, subscribe channel saya, like and share, dan tekan loncengnya. Jika Anda ingin konsultasi secara pribadi, Anda hubungi WhatsApp saya yang tertera di deskriptif. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita tentang kapankah suami saya akan berhenti selingkuh. Jawabannya di 7 kartu ini. Oke. Semoga ini bermanfaat buat Anda, buat teman-teman wanita-wanita yang merasa tersakiti. Anda sebagai wanita jangan merasa tersakiti karena Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang luar biasa tidak akan pernah merasa tersakiti begitu lama. Pasti akan ada jalan keluar. Anda harus tetap semangat, berdoa,
supaya Anda diberikan keberkahan, supaya Anda diberikan keselamatan, Anda diberikan kemudahan dalam urusan Anda. Salam dari saya, Mama Irsyad Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.